menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi luar biasa. Kita berjumpa dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini. Ini merupakan program acara yang hadir setiap hari Senin mulai jam 9 sampai jam 10 ya. Bersama rekan-rekan dari Kuadran Consulting, kerjasama LPPL Radio Suara Sidoarjo dan Kuadran Consulting. Dan program atau tema yang diangkat untuk kesempatan pagi hari ini yaitu tentang Talent Management, Human Resources Investment, investasi pada pengembangan kapasitas talenta perusahaan, ataukah cukup membajak talenta dari tempat lain? Di mana untuk program komunikasi bisnis ini juga disiarkan di LPPL Radio Suara Sidoarjo, di live streaming kami, di channel YouTube Suara Sidoarjo Channel, atau juga bisa Anda cek di website kami di suarasidoarjo.id, dan juga disiarkan di Radio Max FM, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung. Untuk Anda nanti bisa bergabung di 0811 309 1009. Sekali lagi di 0811 309 1009. Dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Inovasi Nasional. Nah, kira-kira Anda sudah melakukan inovasi apa ya? Baik. Saya juga belum sempat join via Zoom ini. Saya sapa yang sudah bergabung. Tentunya ada keynote speakernya, ada Pak Roni Heruwin Mustamu. Selamat pagi, Pak Roni. Selamat pagi, Mas Panji dan semua sahabat Sidoarjo. Selamat pagi, Pak Rudi, Pak Yanto, Pak Agus, dan Pak Suartono Rudi. Baik. Saya juga ingin sapa untuk sahabat-sahabat yang juga sudah bergabung via Zoom. Di antaranya, sebentar sambil saya masuk ke Zoom-nya. Oke, selamat pagi Pak Agus Yubagio. Selamat pagi Pak Panji. Luar biasa. Salam sehat juga untuk jenengan Pak. Di Surabaya masih Pak ya? Siap. Oh, belum pindah ke tempat lain ya? Enak di Surabaya sepertinya ya. Segala sesuatunya murah gitu. Baik, kemudian ada Pak Rudolfo Balmater, Pak Rudi Balmater. Selamat pagi Pak Rudi, good morning. Good morning, sir. Good morning. Terima kasih. Kemarin minggu lalu tidak bisa join karena ada rapat atau agenda khusus untuk Pak. level top management. Nah, ini kalau level top management berarti saya nggak katut ini. Cari nasi goreng, nasi uduk, Pak. Okay. Kemudian selamat pagi untuk Pak Suartono Rudi. Hai, apa kabar Bapak? Luar biasa. Terima kasih Pak Suartono Rudi dan juga ada Pak Yanto Sidik Pratiknyo. Selamat pagi Pak Yanto. Ya, selamat pagi. Luar biasa. Dan sahabat, sekali lagi untuk yang ingin bertanya seputar tema yang diangkat untuk pagi hari ini, silakan di 0811 309 1009. Nah, ini yang menjadi caption dalam judulnya ini menarik ya. Investasi pada pengembangan kapasitas talenta perusahaan ataukah cukup membajak talenta dari tempat lain? Kalau saya ibaratkan, klub sepak bola itu biasanya klub-klub level atas, seri atas itu seringkali membajak pemain-pemain yang sudah punya, istilahnya itu punya nama gitu ya. Tapi hal-hal seperti ini apakah cocok bagi perusahaan? Nah, selengkapnya bersama Pak Roni. Moga Pak Roni. Terima kasih Mas Panji, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-Bapak di sini yang nanti juga akan berbagi. Terima kasih, selamat pagi Pak Rudolfo, Pak Yanto, Pak Agus, dan Pak Suartono Rudi, serta teman-teman sahabat Suara Sidoarjo di Waingapu Sumba dengan Mas SM, dan di Praja Angkasa Trenggalek serta RGS Tulungagung. Ketika kita bicara tentang manusia, kita sering mengatakan dulu kan ada namanya personalia. Terus kemudian berkembang, orang pakai istilah sumber daya manusia. Terus kalau saya sekarang ditanya, saya lebih suka menyebut manusia bersumber daya. Karena sumber daya manusia itu bagi saya lebih kepada orang yang diperlakukan seakan-akan menjadi bagian dari proses produksi, tak lebih seperti mesin sebagai alat produksi. Sementara kalau manusia bersumber daya
dia boleh saja karena disiplin ilmunya, kompetensinya, dia punya keterbatasan tertentu, tapi dia bersumber daya untuk bisa tahu, melakukan sesuatu, bahkan bersinergi dengan pihak-pihak yang lain. Nah, itu erat kaitannya dengan istilah aset dan kapabilitas. Jadi kalau sumber daya manusia itu aset. Kalau manusia bersumber daya itu kapabilitas. Aset itu sama seperti mesin lah. Sama seperti tanah, itu semua aset. Gelar sarjana, sertifikat, ijazah itu aset. Kita punya ijazah belum tentu kita punya kompetensi. Nah, kalau kapabilitas itu basisnya pada kompetensi, sehingga dia tahu. Katakanlah ada orang yang ahli dalam teori, tapi pertanyaan apakah dia bisa membumikan teori itu dalam sebuah operasi. Nah, kalau itu bisa, berarti dia punya kapabilitas. Kita sering sekali bertemu dengan orang yang mengumpulkan aset. Gelarnya dipasang panjang-panjang, sertifikatnya panjang-panjang, begitu ya. Kapabilitasnya begitu ditanya, ya nggak ada bedanya sama kita ngobrol di warung kopi. Dan itu berisiko. Itu yang pertama. Yang kedua, ini semua menyangkut dengan mindset, logika yang dibangun di dalam sebuah organisasi usaha. Ketika kita bicara tentang organisasi usaha, kan ada banyak sekali model. Tetapi secara umum kita bisa lihat bahwa biasanya mulai dari model kayak kepanitiaan gitulah, adhocracy namanya. Jadi ciri khasnya powernya ada di satu orang, kemudian dialah yang akan menginspirasi semua orang. Biasanya orang ini adalah Superman, one man show. Dia kemudian akan jadi pujaan banyak orang karena memang dia hebat. Tapi karena sifatnya adhocracy itu, maka semua pekerjaan di sana ada kecenderungan, kalau dalam bahasa sehari-hari orang Surabaya disebut serabutan. Apapun yang Anda bisa kerjakan, ya itulah kerjaan Anda. Tapi namanya manusia, tangan hanya 2, kaki 2, maka suatu saat ada keterbatasan. Kita tidak mungkin bisa berkembang kalau perusahaannya hanya dijalankan oleh orang-orang itu saja. Makanya muncul yang namanya departementasi. Nah, pada saat terjadi departementasi, itu masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Tetapi karena belum percaya dengan orang dalam tanda kutip dari luar, maka yang dijadikan manajer, jadikan direktur itu adalah orang-orang terdekat. Ada ikatan primordial. Biasanya keluarga sendiri, anak, istri, ipar, mantu, sepupu, dan sejenisnya. Atau sahabat-sahabat sendiri. Karena ikatannya primordial, bisa teman sekelas, bisa teman sekolah. Atau bahkan pernah kejadian nih, orang itu bisnis karena dulu pernah masuk tahanan bersama. Jadi kenalnya di tahanan. Ada orang yang kenalnya di meja biliar, gitu kan. Terus kemudian jadi usaha. Nah, intinya tidak dibataskan pada merit system, tidak dibataskan pada kehebatan seseorang, kompetensi, tetapi lebih kepada karena saya percaya pada Anda. Kalau Anda tidak bisa, nanti rekrut orang yang Anda bisa suruh dia kerja. Nah, itu yang namanya clan type. Clan type itu ada departementasi, tapi biasanya tidak bisa besar. Karena kan ujung akhirnya ada yang namanya kapasitas. Nah, perusahaan biasanya akan berkembang menjadi hierarkis ketika mulai memasukkan para profesional. Sehingga layer di dalam organisasi itu bahkan bisa sampai 12 level, bahkan lebih. Sehingga jarak antara orang yang paling bawah di dalam perusahaan dengan orang yang paling tinggi itu jauh sekali. Belum tentu orang yang paling bawah itu secara in person pernah dalam setahun bertemu tatap muka langsung dengan orang yang paling atas. Jaraknya sangat tinggi. Dan ini menyebabkan terjadinya model birokratis. Urusannya jadi lama, tidak cepat. Beda sama yang tadi, yang pertama kali, yang adhocracy. Adhocracy itu keren banget gitu. Bahkan barang belum ada aja, kalau dia punya barang ini nggak, dia jawab punya dulu. Gitu. Bisa ini nggak, bisa dulu. Bahwa nanti dia cari belakangan. Bahkan itu ada satu perusahaan, saya masih ingat pendirinya itu sharing, terkenal banget ya, namanya IDEO, itu dia konsultan di bidang desain. Nah, ketika didatangi pertama kali oleh Steve Jobs,
ketika menggunakan icon, dia bilang, saya punya kayak begini-begini. Bisa enggak Anda membuat sesuatu supaya ini mudah? Mereka jawab bisa. 6 bulan jadi nggak? Jadi. Tapi setelah Steve Jobs pergi, 3 orang dari pendirinya IDEO ini ngobrol di antara mereka. Tadi yang dia omongin apa sih sebetulnya? Nah, akhirnya mereka kerjakan yang itu yang kemudian kita kenal sampai hari ini di dalam komputer namanya mouse. Karena Steve Jobs waktu itu membeli dari Xerox produk konsep ya yang kita kenal sekarang Iconic. Dulu kalau kita pakai komputer kan harus diketik programming macam-macam. Nah, kalau Iconic seperti yang sekarang kita pakai kan tinggal di klik. Nah, alat untuk ngekliknya kan namanya mouse. Mouse itu didesain oleh IDEO. Nah, hal yang seperti ini beda banget ketika sudah jadi hierarkis. Kalau hierarkis itu ya sama seperti, mohon maaf nih, di Indonesia itu paling gampang kita lihatnya di BUMN. Kalau ini karena model BUMN sama pemerintahan itu terlalu mirip, gitu. Mirip lambatnya. Sehingga ketika harus ada rugi besar gitu, lambat banget ketahuannya. Kenapa? Karena layernya terlalu tinggi dan seterusnya. Nah, dalam model yang sekarang, hierarki ini dipotong habis, dikembalikan modelnya seperti adhocracy, maksimum 3 level, tetapi dengan keahlian sebagaimana hierarkis. Itu namanya market type. Jadi respon terhadap pasarnya tinggi, tetapi masing-masing jelas rules responsibility-nya, jelas tugas tanggung jawabnya, juga mereka masing-masing punya kompetensi. Nah, di dalam organisasi yang seperti ini, biasanya basisnya pada manusia, pada orang. Nah, persoalan terbesar dengan orang ini adalah manusia itu selalu punya sifat dasar. Saya sebut sebagai delay effect, efek terlambat. Diajari hari ini, diuji dia dapat nilai A, besok disuruh praktek belum tentu bisa. Dia akan butuh internalisasi dari apa yang semua yang dia pelajari itu beberapa waktu untuk kemudian bisa dikerjakan. Ada orang yang mengatakan itu masa transisi, masa menyesuaikan diri, dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Orang sehebat seperti Pak Suhartono Rudi ini misalnya, sangat hebat. Tapi kalau tiba-tiba dipanggil, diminta untuk memperbaiki sebuah bank perkreditan rakyat, itu bisa jadi stres. Bukan karena tidak kompeten, tapi sudah terbiasa dengan sistem yang bagus, di situ semuanya masih manual, pakai tangan, gitu kan. Jadi orang bisa frustasi. Jadi ketika orang ini hebat untuk bisa memperbaiki itu, dia akan butuh waktu. Nah, itu yang namanya delay effect. Demikian pula sebaliknya, orang hebat sekali, dia di tempat yang modelnya manual, tahu-tahu dibawa ke Jakarta, ke perusahaan yang multinasional, yang semuanya sudah digitize, ya dia bisa stres sampai di sana. Karena dia harus masuk pada iklim yang total berbeda. Nah, karena itu ada yang namanya delay effect. Delay effect itu ada 2. Satu adalah delay effect kompetensi, bagaimana menjalankan apa yang dia pahami dalam konteks yang baru. Dan yang kedua adalah delay effect akibat lingkungan sekitar. Dia harus menyesuaikan diri. Nah, yang berbahaya adalah di dalam sebuah perusahaan, kita ini boleh saja, seperti yang tadi saya katakan, boleh nggak saya dari adhocracy lompat langsung ke hierarki? Tidak lagi melalui clan type, boleh. Tetapi ada satu syarat, syaratnya adalah membajak orang. Kenapa? Karena orang-orang yang kita tumbuhkan itu belum punya cukup kemampuan untuk berlatih departementasi, berlatih untuk mengelola hal yang kompleks. Hanya para profesional yang by education, by experience, dia bisa melakukan itu. Jadi model paling sederhana kita bajak. Nah, demikian juga kalau saya dari clan type tanpa hierarki, boleh nggak saya langsung ke market type? Boleh, bisa. Tapi hanya Anda fokus. Misalnya apa? Hanya bisnis jual bahan makanan dan alat masak, bikin kue. Itu aja udah, nggak usah bikin macam-macam. Karena tidak punya expertise untuk mengurus kompleksitas. Nah, maka di sini kemudian ketika ada organisasi mau tumbuh, maka ada pertanyaan, enaknya gimana nih? Saya menumbuhkan dari dalam, tapi ada delay effect. Diajari sekarang belum tentu bulan depan bisa. Mungkin dia akan butuh waktu, atau saya bajak orang saja. Nah, ini adalah tantangan besar. Tergantung mazhab manajemennya mana.
Kalau mazhab manajemennya Amerika, bajak aja. Kalau mazhab manajemennya Jepang, tidak akan bajak. Membangun dari dalam, tapi butuh waktu yang lama, dan itu ditekuni. Karena ketekunan adalah bagian dari kultur manajemen di Jepang. Nah, kalau hal yang seperti ini terjadi, maka kita akan kembalikan. Manusia itu pada dasarnya ingin maju dan bisa diajak maju. Karenanya kita harus mendorong proses yang namanya kreatif, inovatif, inventif. Dan perusahaan harus menunjukkan bahwa mereka punya willingness, punya kemauan memang mengarah ke sana, investasi pada manusia. Tetapi Mas Panji dan Pak sahabat Suara Sidoarjo sekalian, ketika kita investasi pada manusia, biasanya muncul tarik-tarikan gitu. Jadi bisa benturan bahkan tentang sebaiknya kita investasi atau kita bajak saja. Salah satu yang paling berbahaya adalah banyak orang berpikir percuma saya didik staf saya jadi baik, karena kalau baik dia nanti akan dibajak orang lain, akan pindah ke tempat lain. Nah, ini yang menyebabkan perusahaan tertentu tidak mau investasi pada manusia. Tetapi jangan lupa kalau kita bajak dari orang lain, ada dua risiko. Risiko pertama, orang yang kita bajak butuh waktu menyesuaikan diri. Risiko kedua, tanpa kita sadari mungkin, kita bisa menciptakan suasana inersia di dalam organisasi. Kenapa? Karena orang-orang yang antri lama, itu kemudian berpikir, saya nggak punya masa depan, no future. Bayangkan kalau di sini ada Mas Moko. Mas Moko adalah seorang asisten manajer. Sudah 5 tahun menjadi asisten manajer. Tiba-tiba manajernya pindah keluar. Tentu dia berpikir bahwa ini peluang saya nih naik level. Bos merekrut manajer dari tempat lain. Itu Mas Moko pilihannya 2. Tabah atau frustasi, inersia. Dia bisa saja mengatakan percuma. Apalagi kalau kasus ini terjadi berulang-ulang. Ketika sudah 10 tahun masih gitu, 15 tahun masih gitu, akhirnya Mas Moko sendiri yang akan mengirim surat resign, pindah ke tempat lain. Karena merasa bahwa percuma saya tidak dihargai. Nah, ini adalah risiko kalau kita rekrut. Tapi risiko lain kalau kita investasi adalah SDM kita jadi baik. Kalau dia jadi baik, dia tidak akan tertarik dengan kompensasi yang selama ini dia terima. Dia tentu ingin mendapatkan kompensasi lebih. Nah, kalau kita berpikir dia seperti masa lalu, ya maka sama saja dengan kita membuat dia nggak kerasan. Nah, hal-hal yang seperti ini harus jadi perhatian. Walaupun saya paham teman-teman di manajemen sumber daya manusia atau manusia bersumber daya atau sekarang juga disebut manajemen talenta, itu punya cara-cara. Kalau mau buang orang itu punya cara gitu. Salah satu caranya adalah ya dipojokkan. Mulai dilepasi posisi-posisinya, tunjangannya dilepasi sehingga dia sengaja dibuat nggak kerasan, dia akan pindah dan seterusnya. Tapi jangan lupa, ketika kita mendidik orang dari bawah, itu kita investasi termasuk menggaji dia atas keputusan-keputusan salah yang pernah dia ambil. Jadi kalau sampai dia sudah hebat dan kemudian dia keluar, itu sayang. Harusnya perusahaan menata, membangun sistem kompensasi sedemikian rupa sehingga orangnya merasa terhargai. Jadi ini sekali lagi kalau ditanya, mana yang mau kita ambil, kita membajak atau kita mendidik, itu bergantung pada mazhab manajemen yang kita ikuti. Contoh begini, kadang-kadang ada kejadian yang anomali, nggak cocok. Banyak perusahaan menggunakan pendekatan strategi namanya balance scorecard. Kalau di Indonesia mulai tahun 2000-an, sebetulnya agak telat. Balance scorecard itu hadir tahun 93-94. Tapi ya salah satu konglomerasi, ya grup usaha yang gede di Indonesia aja mulai menggunakan tahun 2006-2007. Itu agak delay kita. Tapi yang menarik buat saya, ada perusahaan yang menggunakan konsep balance scorecard. Balance scorecard itu bottom line-nya, fondasinya adalah learning and growth. Gitu. Artinya apa? Kekuatan pada sumber daya manusia atau manusia bersumber daya. Tetapi ketika ada tekanan-tekanan di dalam bisnis seperti sekarang COVID kan tekanannya banyak.
yang dipotong anggarannya pertama kali justru anggaran pengembangan sumber daya manusia. Anggaran pelatihannya dicopot. Kenapa? Karena memang pelatihan itu kan tidak akan bisa menghasilkan dampak langsung. Diajari hari ini belum tentu besok langsung hebat. Selalu ada delay effect. Sehingga orang-orang tertentu itu beranggapan nggak berguna nih. Percuma. Nah, kalau mindset-nya model seperti ini, ya sebetulnya perusahaan itu menipu dirinya sendiri. Itu kan sama dengan mengatakan kita harus bisa jalan tapi kakinya dipotong. Landasan dalam balance scorecard itu sangat simple. Kalau orangnya bagus, maka internal business proses akan bagus. Kalau internal business proses akan bagus, maka customer akan bagus. Kalau customer bagus, maka keuangan akan bagus. Dan itu akan ada reinvestasi pada manusia lagi. Tapi kalau manusianya yang dipotong, ya udah selesai. Nah, menariknya kalau di Indonesia ini semasa pandemi, bahkan pemerintah juga, yang dipotong adalah biaya manusianya. Semua biaya pelatihan, pengembangan dipotong. Bahkan ada yang dihilangkan. Bahkan kalau di Provinsi Jawa Timur ini ada yang menarik, gitu. Dihapuskan. Jadi ada biaya untuk pelatihan orang-orang yang kehilangan pekerjaan, prakerja, tetapi misalnya anak-anak yang baru lulus SMA, SMK itu nggak ada, dihapus anggarannya. Berarti kan masalah besar sebetulnya. Tetapi itulah Indonesia, kita punya banyak cara untuk memoles-moles, tetapi kalau kita tanya gimana dasarnya, ya harusnya orangnya, kompetensinya, kapabilitas. Kita nggak usah sibuk-sibuk ribut-ribut soal aset, karena ijazah itu hanya prasyarat administratif. Percuma dia gelarnya tinggi-tinggi tapi nggak capable. Terima kasih Mas Panji sebagai pengantar, barangkali nanti bisa muncul diskusi macam-macam. Baik, terima kasih Pak Roni. Kalau bicara tentang talenta perusahaan, saya jadi ingat ketika dulu di sebuah rumah sakit saya jadi bagian tim dari HRD. Ada perawat yang disekolahkan untuk sekolah anestesi misalnya ya, karena biaya dari rumah sakit, dari perusahaan. Jadi ada klausul perjanjian kerja tambahan. Jadi dia harus incas atau bekerja di rumah sakit tersebut sampai batas waktu tertentu begitu. Apabila dia melanggar, akhirnya ya kena penalti, biasanya begitu perusahaan-perusahaan. Iya, saya coba tanya ke Mas Moko, kalau tiba-tiba Anda jadi asmen, terus manajernya resign diganti dengan orang luar, sakit hati nggak ya? Ya, kira-kira begitu kali ya, masih manusiawi ya kalau kayak gitu ya. Baik, suara saya masuk dengan baik ya. Maaf nih, saya nyambi nyopir tapi pakai handsfree, jadi aman. Jelas, sejelas masa depannya Mas Moko ini, monggo. Wah, amin. Saya terima sebagai doa. Terima kasih. Baik, pengantarnya dari Pak Roni, maaf tadi saya agak terlambat karena ada gangguan sinyal sedikit, tetapi saya cukup banyak mendengar yang bagian akhirnya. Menarik karena itu juga yang menjadi dasar pemikiran saya dan teman-teman, setidaknya beberapa kelompok kecil di praktisi HR yang melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Roni tadi, organisasi banyak mengesampingkan learning and growth. Yes, balance scorecard, learning and growth itu cenderung diabaikan. Karena orang atau investor atau pemilik saham lebih fokus pada bagian yang pertama dan keduanya, bagaimana market dan bagaimana finansialnya itu bisa segera masuk. Dan ini juga berkaitan dengan yang tadi Pak Roni sampaikan sebagai pegangannya mazhabnya mazhab mana. Yang kami lihat, yang setidaknya yang saya lihat ya, ketika banyak organisasi itu, kita itu masih terdominasi oleh ideologi atau gaya pandang manajemen gaya Amerika atau Barat, sebutlah begitu ya, meskipun saya ada diskusi lain mengenai Barat dan Timur itu. Tetapi organisasi yang mengedepankan learning and growth dari internal ini masih sangat sedikit. Seandainya ada pun juga masih banyak tantangan. Saya pernah menghadapi diminta oleh salah satu BUMN nasional cukup besar yang mereka kebingungan untuk menyusun career path. Dan career path ini rupanya tidak dibuat dengan serius, sehingga di dalam organisasi muncullah dua kubu.
Ini saya yakin teman-teman Pak Roni apalagi sangat familiar dengan istilah pro hire dan juga karyawan karir. Karyawan karir adalah orang yang masuknya dari level paling bawah, kemudian mereka merangkak naik ke atas. Tapi tiba-tiba ketika manajemen memutuskan untuk membajak atau belanja orang di tengah, mereka kemudian muncullah klaster pro hire. Nah, dua kubu ini biasanya suka bikin pusing kepala karena ketika manajemen middle yang pro hire ini masuk, mereka dapat resistensi yang sangat besar. Ini another challenge yang tadi juga sudah disampaikan Pak Roni. Selain adaptasi, tapi juga ada resistensi dari karyawan yang ada, karyawan-karyawan karir. Memang kembali pada pilihan dari manajemen atau perusahaan ya, apakah yang mau difokuskan adalah pengembangan bisnis secara cepat dalam konteks finansial atau kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan yang jangka panjang. Seperti yang kita lihat, Toyota bisa berumur panjang, itu kan juga hasil dari perjuangan bertahun-tahun merintis banyak sekali sehingga menghasilkan orang-orang yang believe terhadap nilai-nilai fondasi dasarnya Toyota. Makanya muncul kemudian ada Toyota Way. Tapi kalau mau main cepat, financial return-nya bisa segera, ya memang pembajakan adalah cara yang pas. Instan lah, mungkin saya sebutnya begitu. Kurang lebih begitu ya, kembali pada pilihan organisasi, terutama pemilik saham. Terima kasih Mas Panji, Pak Roni. Baik, terima kasih teman-teman. Mas Moko. Ya, karena hidup itu juga pilihan gitu ya. Di antara dua pilihan itu juga ada plus minusnya. Baik itu yang mengkader dari internal atau yang mengambil dari luar. Baik, saya bergeser ke Pak Suhartono Rudi. Pak Suhartono Rudi yang juga selaku konsultan ini, kalau mensikapi dua opsi tersebut, bagaimana Pak Rudi? Pak Suhartono Rudi, monggo. Hai, semuanya apa kabar? Ya, kalau menurut saya sih, kalau dilihat dari itu, dua-duanya pasti ada plus minusnya ya Pak ya. Kalau kita biasanya kalau kita lihat organisasi lagi berkembang sangat cepat, pasti yang kedodoran terakhir ya di human resource-nya ya Pak ya. Karena manusia, kita punya timnya itu nggak ready gitu loh. Saya beberapa dapat klien juga kalau lagi dapat ekspansi yang gila-gilaan dengan emang dapat blessing in disguise ya. Kayak mungkin ya sekarang kalau lihat di industri kesehatan mungkin ya yang jual PCR atau yang bikin PCR ataupun apa semua. Nah ini pasti human resource-nya biasanya kedodoran. Dan juga mereka kan tidak menyangka dapat durian runtuh lah. Nah kayak di situ. Emang kalau kita lihat kalau kayak ada posisi yang emergency kayak gini, mungkin lebih baik ialah main cabutan lah yang tadi itu yang kita ready to use punya. Kalau kita untuk training dari dalam itu kan takes times. Tadi kan udah dibilang takes times. Ya kan, nah itu aja sih kalau saya lihat, tinggal dilihat kondisinya ya, sikonnya sih Pak. Jadi kalau kita kalau untuk training satu orang atau tadi yang ada delaying effect ya kan, mungkin training sekarang baru bisa kerasa dianya mungkin setahun lagi. Soalnya kan dia mesti cari polanya kan. Nah kalau yang orang baru ini tinggal tancap gas aja, plug and play. Kalau bahasa kerennya orang bule kan di situ kan, plug and play aja kan gitu. Nah itu ya ada plus minusnya lah Pak gitu loh. Jadi kan kita nggak bisa bilang oh ini jelek, ini bagus, tidak. Lihat sikonnya Pak. Situasi kondisinya kita lagi di momen apa? Apakah kita momennya lagi benar-benar emergency perlu, ya kan? Dan lihat kita orang dalamnya belum ready. Ya menurut saya juga ya. Kita lihatlah dua-duanya itu ada pro cons lah yang tadi saya bilang. Yeah. Itu aja yang saya bisa kasih sharing sedikit. Terima kasih Pak Suhartono Rudi. Sebelum nanti bergabung dengan partisipan-partisipan yang lain, saya mohon izin kita break dulu sebentar untuk mengikuti beberapa pesan berikut ini. Muka
wajah kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Oh gitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya. 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, link aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh Kantor Samsat Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Terima kasih Anda masih bersama di program Komunikasi Bisnis dengan tema Talent Management Human Resources Investment. Ini saya sampaikan juga selamat datang ya yang sudah join via Zoom, ada Pak Samsul Ibad. Ini kalau tidak salah baru pertama kali nih, mudah-mudahan begitu ya. Jadi selamat datang, semoga juga bisa join untuk kesempatan berikutnya. Saya bergeser ke Pak Agus Yubagio. Pak Agus, kalau melihat fenomena seperti ini,
Bagaimana kita mensikapinya Pak Agus di antara dua opsi tersebut? Monggo Pak Agus. Pak Agus, suaranya belum keluar kelihatannya. Iya. Baik. Pak Agus, mohon maaf suaranya tidak terdengar atau mungkin masih mute di sana. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Iya, saya putus-putus ini. Sebentar. Oke, coba lagi Pak Agus. Ya, dengar suaranya Mas Panji. Mas Panji Oke, siap. saya? Sekarang sudah clear, loud and clear. Saya Monggo. terima suaranya Pak Agus baik, Mas Panji. Oke. Saya juga baik. Oh, baik. Monggo Pak Agus, silakan. Di tempat saya clear, sangat clear. Iya. Iya. Oke, sekarang sudah bisa, sudah Lanjut oke. aja ya. Sudah oke Pak Agus. Silakan. Mas Panjinya hilang. Iya, Mas Panji hilang. Sebentar Pak. Agus. Oke. Terus Pak Agus. Ya. Oke. Saya tunggu. Ini Panji. masuk lagi. Silakan. Terus Pak Agus. Langsung Pak Agus. Silakan Ya, Pak Agus. Oke, mohon izin Mas Panji ya, saya lanjut. Terima monggo. kasih Mas. Ya, saya berbagi pengalaman aja karena saya bukan dosen. Ya, saya praktisi aja. Mungkin saya mau berbagi aja. Seperti yang disampaikan Prof. Roni Mustamu bahwa dulu saya pernah juga di perusahaan kita hire yang namanya Profesor Vincent Gasper. Dia menawarkan mengenai produk Six Sigma sama Balance Scorecard. Jadi saya teringat pada tahun 2010 bahwa perusahaan tempat kami bekerja itu diterapkan Balance Scorecard, Pak. Tetapi seperti diketahui karena ini perusahaan keluarga, terus terang banyak karyawan yang manajer sudah 20-30 tahun dia bekerja di perusahaan tersebut. Nah, dalam perjalanannya waktu untuk penerapan tidak ada masalah tentang transfer knowledge terkait dengan Balance Scorecard sama Six Sigma untuk meningkatkan learning and growth, di mana diajarkan untuk sales improvement sama cost reduction karena perusahaan kita jenis manufaktur. Nah, dalam perjalanan waktu setelah selesai kontrak, program Six Sigma sama Balance Scorecard ini tidak berjalan efektif, Pak. Jadi kembali ke sistem yang lama, tradisional yang Pak Profesor Mustamu sudah sampaikan bahwa pemilik ingin cepat mendapatkan hasil. Ya, karena ini terkait SDM, sulit untuk merubah mindset SDM dengan konsep yang baru yang dibawa sama Profesor Vincent dengan penerapan Six Sigma sama Balance Scorecard, Pak. Jadi dia pengen tetap kembali ke metode yang lama. Oleh karena para manajerial sekitar 15-20 ini orang lama, sulit sekali Pak untuk ngerubah mindset dari yang tradisional dengan penerapan oleh Profesor Vincent Gasper dengan Six Sigma dan Balance Scorecard. Nah, jadi kondisi di tempat di mana waktu itu saya bekerja itu kesulitan untuk mengembangkan konsep bisnis modern dengan penerapan yang dibawa oleh Profesor Vincent Gasper dengan Six Sigma dan Balance Scorecard. Dan pada saatnya pemegang saham yang generasi kedua setelah pulang dari luar negeri dia memutuskan untuk menjual ke investor strategik, Pak. Dan dikelola oleh perusahaan PMA. Bagi saya mengikuti dua, Pak. Jadi pada saat dulu saya ikut di perusahaan bisnis family selama 12 tahun. Kemudian saya ngikut transisi
perusahaan masuk dari luar negeri asing 3-4 tahun, Pak. Jadi bagi saya pengalaman itu lebih banyak pengalaman pada saat di bisnis keluarga, Pak, karena merangkap banyak posisi yang dulu kita nggak tahu, yang merangkap misalnya ekspor impor, treasury, internal audit, kemudian ketua tim dari project Six Sigma, balance scorecard, jadi banyak pengalaman. Bagi seorang profesional yang kerja di perusahaan keluarga. Tapi pada saat kita masuk di dalam perusahaan yang dikelola oleh manajemen asing, kita ditempatkan satu kapabilitas dan kompetensi bidang yang sama. Jadi kalau dia punya background accounting finance, ya dia di background finance accounting department, dia nggak boleh merangkap departemen yang lain, begitu Pak. Jadi nggak bisa punya knowledge untuk bidang ekspor impor, bidang yang lain yang sama pada saat dulu diikuti di perusahaan keluarga. Jadi karena yang di perusahaan keluarga ini tidak ada investasi yang dimaksud Prof. Mustamu untuk investasi di sumber daya manusia, maka kami memperoleh manfaat benefit perangkapan fungsi membidangi hampir 50-60% bisnis proses dari manufacturing consumer good tersebut. Luar biasa. Tanpa kita harus berpendidikan formal di tempat lain. Jadi pengalaman itu yang kita bawa, kita bandingkan antara perusahaan keluarga dengan perusahaan yang dikelola asing. Bagi saya itu lebih baik untuk perusahaan keluarga mendapatkan knowledge banyak sekali, Pak. Dibanding kalau dia kerja di perusahaan yang PMA, dia nggak boleh berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Jadi contoh, Pak, kalau misalnya saya bagian accounting, saya jalan pindah ke tempat Pak Rudi di bagian manajer ekspor impor, saya kena sanksi, Pak. Di SP3 langsung, Pak, sama direktur yang asing itu. Tapi pada saat bisnis keluarga, saya pergi tempat Pak Rudi untuk saya diskusi dan lain sebagainya secara informal, boleh-boleh aja anytime. Pada saat perusahaan asing, tidak boleh, Pak, saya pergi sembarangan gitu, nggak bisa. Bahwa saya memang berdiskusi dengan Pak Rudi, menyangkut treasury, menyangkut transaksi accounting dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tapi pada saat di perusahaan PMA, kami nggak bisa. Nggak bisa sebebas yang seperti dulu. Bisa dikatakan multitasking gitu ya, Pak Agus Subagya ya. Kalau berbanding dengan insentifnya yang didapat semakin banyak gitu, mantap ini, Pak. Baik, terima kasih. Menurut saya pembelajaran banyak di perusahaan keluarga, Pak. Pembelajaran ya. Tapi begitu kita sudah mature, sudah matang, nah kita mau kerja di mana aja bisa, Pak. Karena kita multitasking, Pak. Baik, Pak. Itu Pak Panji. Pak Agus, terima kasih untuk waktunya. Saya juga harus bagi-bagi peluang ini untuk partisipan yang lain. Saya coba ke Pak Yanto terlebih dahulu sebelum nanti ke Pak Rudi. Pak Yanto, monggo. Ya, selamat pagi. Wah, ini dapat giliran. Di sini ada sangat senior yang lain. Ya, Pak Rudi segala ini masih ada. Terima kasih. Jadi memang itu ada dua macam ya tadi. Ada yang membaca, ada yang mengembangkan ya. Tapi kalau pengalaman saya itu memang lebih bagus yang ada career planning ya. Career planning kemudian susun career training ya. Jadi orangnya di-develop. Kalau ada masalah-masalah yang kritis, panggillah konsultan sebentar ya. Konsultan itu tugasnya untuk mendevelop orang di dalam. Nah, kemudian kalau meninggalkan itu orang-orangnya sudah bisa ya, jadi karier dan kalau memang nanti orang yang sudah keluar itu ada manfaat juga ya, di samping
minnya ya. Negatifnya dia bisa pindah ke tempat pesaing, positifnya itu bisa jadi market. Ya, jadi tapi umumnya yang terjadi itu menjadi market ya. Jadi kalau seseorang pindah ke tempat lain itu hubungannya kalau dipelihara bagus, dia bisa kasih market pada perusahaan lamanya, yaitu yang kalau bisa di-manage dengan bagus. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau dididik keluar ya nggak masalah, itu jadi tanggung jawab lah, itu kemanusiaan. Ya itu saja, terima kasih. Matur nuwun Pak Yanto. Terakhir, Bapak mengatakan save the best for last ini, Pak Rudi. Terima kasih. Pak Panji. Terima kasih Pak Panji. Tadi Profesor Roni membahaskan mengenai aristokrasi and birokrasi. Masing-masing style of leadership itu atau organization ada bermanfaatnya. Tapi salah satu tantangan berat yang kita harus hadapi pada saat ini, apakah ini family business atau namanya formal business, sebenarnya bagaimana kita menciptakan organisasi ini adalah learning organization. Learning organization adalah ini yang selalu dibicarakan pada beberapa manajemen guru. Nah, learning organization ada kebutuhannya. Pertama-tama, organisasi ini harus transparansi dan accountable. Berarti ada openness, keterbukaan ke seluruh departemen supaya learning process dari marketing, dari finance, dari production itu sangat diperhatikan supaya ini ada namanya nilai tambah daripada orang yang kerja dalam perusahaan. Bagaimana kita mentransform satu organisasi seperti university, a learning process. Kenapa? Sebab setiap manusia memiliki 3 unsur yang harus diperhatikan. Pertama, mengenai pengetahuannya. Kedua, keterampilannya. Dan ketiga, mengenai attitude-nya. Nah, kalau kita dealing with family business, number 1 is attitude. Honesty, trust, loyalty. Nah, itu yang harus diperhatikan. Meskipun orang ini pintar, lulusan dari Harvard, tapi kalau sikapnya namanya toxic, dysfunctional, saya rasa in a family business sulit untuk bertahan. Kan gitu. So, jadi dari pemimpin daripada leadership dalam perusahaan, bagaimana menciptakan a learning organization. Kenapa? Sebab perusahaan ini harus punya target. Target adalah bagaimana bertumbuh dan profitability dan likuiditas. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Organisasi ini harus dipertahankan supaya menjadi a learning organization. Jangan tergantung organisasi dengan pada orang. Sebab yang penting harus ada sistem struktur yang terus-menerus berjalan supaya mencapai targetnya. Itulah Pak Panji yang saya mau sampaikan mengenai the beauty of the learning organization. Thank you very much. Luar biasa. Terima kasih Pak Rudi. Baik, sebelum ke Pak Roni sekaligus penutup dari apa yang kita perbincangkan untuk pagi hari ini, saya ingin bacakan beberapa pertanyaan nih Pak Roni. Ini saya langsung take over dari redaksi biar cepat ya. Yang pertama dari Rasti yang ada di Skodono, ini yang bercerita pengalamannya di perusahaan yang ditempati sekarang itu lebih banyak pengkaderan, jadi karyawan karir yang akan masuk dalam pos-pos posisi yang ditinggalkan, dan perusahaan juga ada semacam, kalau di ASN itu saja rencana kesetiaan di perusahaan yang dijalani Mbak Rasti juga sama, jadi membuat karyawan itu betah dan merasa dihargai. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Aulia yang ada di Porong, di antara 2 pilihan ya, merekrut dari luar atau mengkader dari dalam, kira-kira mana yang lebih baik dan lebih efektif dari Mbak Aulia yang ada di Porong? Monggo Pak Rudi. Baik, terima kasih Mas Panji. Kalau yang dari Sukodono, Mbak Resti tadi mungkin sebagai masukan pengalaman ya, jadi itu bagus. Kalau pertanyaan mungkin Mbak Aulia Porong. Tadi sudah saya sampaikan, dipertajam juga oleh semua teman-teman yang lain, bahwa mana yang lebih baik itu bergantung pada mindset pemilik dan pimpinan perusahaan. Tapi secara prinsip ada yang namanya long term, ada yang namanya project based lah. Jadi kalau kita memang seperti yang disampaikan Pak Suhartono Rudi, karena sekarang ada COVID, terus mendadak salesnya tumbuh tajam, ya saran saya bentuk aja task force. Sifatnya temporer terkait ini, boleh di dalam task force itu kita kontrak
orang, katakanlah 1 tahun atau nanti di review kembali tahun berikutnya gitu. Tetapi orang-orang yang di dalam itu tetap kita kembangkan sebagaimana yang Pak Yanto Sidik tadi sampaikan, Pak Rudi tadi sampaikan. Kenapa ini harus kita lakukan langkah yang seperti ini? Karena Pak Rudi tadi kan sudah bicara soal learning organization. Setiap orang di dalam organisasi pembelajaran itu didorong untuk tumbuh. Dan selalu tumbuh sehingga dia bisa lebih bermanfaat buat perusahaan. Tentu ada syarat-syarat seperti yang tadi disebut transparansi dan sebagainya. Itu bagian dari sistem tata kelola perusahaan. Tapi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, ada satu hal yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami. Ketika kita melihat masalah, itu ada 2 sebetulnya yang muncul. Yang gampang terlihat di permukaan, namanya simptom atau gejala. Kita sebut problem simptom. Itu mudah sekali terlihat di permukaan, seperti puncak gunung es, terlihat puncaknya. Tapi yang agak sulit adalah ketika kita menggali lebih dalam, mengapa gejala ini muncul. Sampai ke bawah kita bicara tentang sistem, struktur, bahkan mindset di dalam organisasi. Nah, itu yang disebut sebagai fundamental problem. Atau kita bilang akar masalah. Kalau saya dulu belajar, itu oleh profesor saya diminta untuk mengajukan pertanyaan why. Mengapa? Berturut-turut 5 tahap atau 5 level. Untuk satu hal yang sama kita tanya, mengapa? Ada jawaban, kita tanya, mengapa seperti itu terus? Sampai 5 level untuk menemukan akar masalah. Persoalannya, menemukan akar masalah, orang tertentu mungkin tidak sanggup. Sementara mengundang konsultan seperti saran Pak Yanto Sidik tadi dianggap penambahan pengeluaran. Maka yang dilakukan seringkali adalah symptomatic solution. Solusi yang dipecahkan adalah gejalanya, bukan masalahnya. Nah, memecahkan gejala ini kelihatannya quick win, langsung kita berhasil, tetapi cuma aksesoris di atas. Kenapa? Karena fundamentalnya nggak pernah tersentuh. Dampaknya kita cuma seperti pakai topeng. Contoh yang paling gampang, mohon maaf nih, ibu-ibu kan sering pakai kosmetik, bahkan akhirnya lebih cantik dari aslinya. Gitu kan, kalau kita datang ke satu salon untuk mau datang ke kondangan pernikahan gitu misalnya, kan itu bisa hadir lebih cantik dari aslinya. Itu kan sebetulnya symptomatic solution. Tidak pernah menyentuh akarnya sama sekali. Sehingga ketika selesai cuci muka ya kembali ke aslinya. Dan itu berisiko. Kalau di dalam perusahaan, dalam jangka waktu tertentu, akan muncul yang namanya unintended consequences. Atau konsekuensi yang tidak kita duga. Dan biasanya sangat mahal, parah, dan berat untuk diselesaikan. Oleh karenanya sekali lagi, saya sarankan kita melakukan 2 cara kalau memang harus ada quick win. Bentuk task force, tapi pada saat yang sama kita perbaiki internal. Karena yang lebih penting adalah menemukan dan memperbaiki fundamental problem. Bukan kita bangga senang-senang aja dengan symptomatic solution yang kelihatannya ada quick win. Itu cuma kosmetik, topeng aja. Itu Mas Panji yang bisa saya sampaikan pada respon dari Mbak Aulia Porong. Baik, sekaligus closing remark dari jenengan Pak Roni. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat Suara Sidoarjo. Terima kasih Pak Yanto Sidik, Pak Rudi Balmater, Pak Agus Yubagio, Mas Moko, dan Pak Suartono Rudi yang telah bersama-sama dengan kita. Tentu teman-teman dari Max FM, Waingapu, Raja Angkasa Trenggalek, dan RJR Tulungagung. Ketika kita bicara manusia, mohon kalau ada masalah terkait dengan manusia di perusahaan,
jangan langsung diputuskan saat itu juga. Tunda dulu. Coba renungkan beberapa saat, review semuanya 360 derajat, karena bisa saja kita menjadi salah langkah. Banyak kejadian-kejadian luar biasa di dalam perusahaan yang justru dihadirkan akibat kesalahan kita mengelola manusianya. Teknologi itu gampang. Michael Porter, ahli strategi, mengatakan jangan pernah bersaing dengan teknologi. Karena teknologi bisa dibeli. Lawan kita asal punya uang, dia akan bisa beli teknologi itu. Kedua, adalah jangan pernah bersaing dengan finansial. Karena uang itu bisa mudah didapat, baik karena pinjaman maupun karena menghadirkan investor baru. Yang sangat sulit itu adalah bekerja dengan orang. Karena kalau orang kita dibajak sekalipun, yang membajak akan butuh waktu, ada delay effect untuk orang ini menyesuaikan diri. Nah, terkait dengan manusia ini, Bapak Ibu sekalian, ada yang kita harus hati-hati. Di banyak perusahaan seringkali diambil simpulan yang keliru karena melihat orang ini kok nggak bagus. Padahal dia tidak lihat 360 derajat. Kadang-kadang orang-orang hebat kalau dikumpulkan bersama, itu energinya habis, waktunya habis untuk saling menyesuaikan diri. Gampangnya kalau di kampusan gitu habis untuk berdebat. Sampai tidak sempat untuk berprestasi. Nah, di situ yang harus kita tata. Kita bangun sistem yang tadi Pak Agus Yubagio sudah sharing gitu kan, bahwa masing-masing, Pak Agus kan mengatakan saya justru belajar banyak. Di tempat yang baru justru saya nggak belajar banyak. Nah, itu kalau sistemnya dirapikan seperti yang Pak Rudy Balbater tadi sampaikan dengan learning organization, saya yakin Pak Agus Yubagio akan dapat manfaat yang luar biasa dari perusahaan dengan sistem yang baru tadi, dengan melestarikan konsep bahwa kita transparan, bisa saling berbagi. Karena dilarang itu kan jadinya kita sampai pada satu titik yang namanya foxhole syndrome. Foxhole syndrome itu adalah sindromnya rumahnya rubah. Rubah itu bersarang di dalam tanah dan makin lama makin dalam. Semakin dia merasa terancam, dia akan makin dalam. Bahasa Jawanya ngerong. Menggali makin dalam. Karena di dalam itu dia akan merasa nyaman. Nah, orang-orang itu kemudian menjadi super spesialis karena dia takut terhadap apa yang ada di luar. Sehingga dia berpikir kalau saya super spesialis, saya nggak akan diganggu siapa-siapa. Padahal dalam manajemen yang baru, kalau organisasinya adalah market type, Anda nggak bisa super spesialis. Anda sehebat apapun dibilang accounting, finance, marketing, production, Anda harus tahu tentang HR. Anda harus tahu tentang macam-macam, begitu ya. Karena organisasi kita makin lama makin ke sana. Itu Pak Mas Panji ya, sebagai simpulan, mohon jangan sampai kita sibuk sama symptomatic solution. Tapi kita harus investasi pada fundamental solution. Terima kasih, Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni, Direktur Keuangan Consulting. Terima kasih juga untuk partisipan yang lain. Ada Pak Agus Yubagio, ada Mas Moko, ada Pak Rudy Balmater, ada Pak Suhartono Rudi, ada juga Pak Yanto Sidik Pratiknyo yang juga sudah memberikan masukan-masukan dan juga perspektifnya tentang tema kita, Talent Management Human Resources Investment. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Sukses untuk aktivitasnya dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.